dari perwakilan kelompok 4, materi tentang kalimat dan kalimat efektif. Video pemaparan ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pendidikan kebahasaan dosen pemampu bahasa Haji Gunardi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembahasan. Pertama ada pengertian kalimat efektif. Pertama kita akan membahas kalimat adalah suatu bahasa kecil yang dapat mengungkapkan pikiran untuk itu dapat diwujudkan dalam tulisan atau tulisan. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan titik nada keras lembutnya suara dan pada huruf bisa diakhiri nada. Dengan pikiran memperlihatkan bahwa proses penyampaian pendengar atau pembaca setiap gagasan, pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang pada prakteknya harus dituangkan ke dalam bentuk kalimat, serta perlu diperhatikan beberapa hal yang merupakan ciri-ciri kalimat efektif, yaitu kesepadanan dan kesatuan, kesejajaran bentuk, penekanan dalam kalimat, kehematan dalam mempergunakan kata, kevariasian dalam struktur kalimat. Ini ada unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif ini adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lazim disebut dengan peran kata dalam kalimat. Nah, kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Tambahan unsur lainnya dalam kalimat antara lain ada objek, perlengkapan, dan keterangan yang kehadirannya tidak diwajibkan dalam sebuah kalimat. Nah, di sini ada unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat efektif, yaitu ada subjek. Biasanya subjek ini ditunjukkan untuk benda atau orang. Terus yang kedua ada predikat. Kedudukan predikat dalam kalimat merupakan unsur utama di samping subjek. Dan yang ketiga ada objek. Nah, objek ini merupakan unsur kalimat yang dapat diperlawankan dengan unsur subjek. Dan yang keempat ada perlengkapan. Perlengkapan ini merupakan unsur kalimat yang memiliki banyak kesamaan dengan objek. Terus yang terakhir, yang kelima, unsur keterangan. Unsur keterangan ini merupakan unsur yang bersifat memberikan informasi tambahan lebih lanjut tentang sesuatu pada kalimat. Terus selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Nah, syarat kalimat efektif itu ada 5. Yang pertama, memiliki struktur yang sepadan. Yang kedua, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang ketiga, tidak terdapat subjek ganda. Terus yang keempat ada predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Terus yang kelima ada bentuknya paralel. Terus selanjutnya ciri kalimat efektif nih. Ciri kalimat efektif ada 5 juga. Yang pertama, memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Yang kedua, hemat kata. Contohnya, hindari pengulangan subjek. Terus hindari sinonim kata. Terus perhatikan bentuk kata jamak. Dan yang ketiga, makna yang tepat. Yang keempatnya,
kelogisan bahasa. Yang kelimanya menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Selanjutnya ada penerapan kalimat efektif. Nih, penerapan kalimat efektif itu yang pertama ada kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali pada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, dan keilmuan. Yang kedua, ada kalimat efektif dan pemilihan kata. Yang ketiga, ada kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Yang keempatnya, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Terus yang kelima, ada kalimat efektif dan penghematan kata. Penghematan kata ini ada pengulangan unsur kalimat dan penggunaan hiponimi. Nah, yang bisa saya dapat paparkan tentang kalimat dan kalimat efektif. Nah, kesimpulannya yaitu kesimpulan dari awal sampai akhir saya paparkan. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Terus, kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili ide pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan ide yang sama tepatnya dengan pikiran, memperlihatkan bahwa proses penyampaian pendengar atau pembaca. Setiap gagasan, pikiran, atau konsep yang dimiliki seorang pada prakteknya harus diungkapkan ke dalam bentuk kalimat, serta perlu diperhatikan beberapa hal yang merupakan ciri-ciri kalimat efektif, yaitu kesepadanan dan kesatuan. Kesejajaran bentuk penekanan dalam kalimat, kehematan dalam menggunakan kata, kevariasan dalam struktur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lazim disebut dengan peran kata dalam kalimat. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Tambahan unsur lainnya dalam kalimat antara lain objek, perlengkapan, dan keterangan yang kehadirannya tidak diwajibkan dalam sebuah kalimat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.